Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi di channel Triaji Kaji Official, dan semoga Baraya di sana sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pendakian mistis yang berjudul Pusaka Pembawa Petaka Pendakian Gunung Gede Pangrango. Kisah ini dialami oleh seorang wanita dan teman-temannya saat melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Jadi, mari kita simak ceritanya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Des, mau ikut nggak ke Gede Pangrango? Rifan mengirim pesan WhatsApp kepadaku. Kapan? Siapa saja? Balasku cepat. Sabtu depan. Gue, Freddy, sama Toyib temannya Freddy. Rifan menjelaskan. Cariin ceweknya lagi dong, biar gue ada temennya. Oke, nanti gue coba ajak si Vika sama si Resti, jawab Rifan. Rifan dan Freddy adalah teman sependakianku. Kami bertemu 3 tahun yang lalu ketika sama-sama ikut sebuah open trip ke Gunung Rinjani yang digagas oleh salah satu trip organizer yang bermarkas di Bandung. Dan sejak pertemuan itu, kami jadi sering melakukan pendakian bersama di beberapa gunung lainnya. Sedangkan Toyib aku belum tahu sama sekali. Mendengar namanya saja baru kali ini. Singkat cerita, Jumat malam Rifan, Freddy, dan Toyib menjemputku ke rumah. Formasi kami masih tetap sama seperti yang Rifan katakan tempo hari. Aku adalah wanita satu-satunya dalam pendakian kali ini. Bu, kami berangkat dulu ya, ucap Rifan dan yang lainnya berpamitan pada ibuku. Hati-hati ya, nitip Desi, balas ibuku. Siap bu, ucap Rifan sambil mengangkat tangannya menirukan orang yang sedang hormat. Perlahan tapi pasti, mobil yang dikemudikan Toyib mulai melaju meninggalkan rumahku di kawasan Bandung Selatan. Awalnya perjalanan kami lancar-lancar saja, namun saat kami akan memasuki daerah Cianjur, tepat saat mobil ini berada di sebuah jembatan besar, tiba-tiba saja mesin mobil kami mati. Kenapa Toy? Tanya Rifan. Habis bensin kali, timpal Freddy. Ah, enggak kok. Sebelum berangkat udah gue isi full tank, jawab Toyib sambil berusaha menghidupkan kembali mobil ini. Jangan di tengah jalan gini Toy, ke pinggir dulu lah. Di sana, saran Freddy setelah melihat Toyib yang beberapa kali gagal menghidupkan mesin mobil. Kuperhatikan jarak dari posisi kami untuk sampai di ujung jembatan ini tidak lebih dari 25 meter. Tidak terlalu jauh, pikirku. Hitung-hitung pemanasan sebelum pendakian nanti. Oke, 1, 2, 3. Ferdi memberi aba-aba. Dengan sekuat tenaga kami mendorong mobil ini keluar dari jembatan untuk menepi. Perlahan-lahan roda mobil mulai melaju seirama dengan langkah kaki dan tenaga kami. Semakin lama mobil ini terasa semakin ringan. Bahkan kini kami mendorongnya dengan setengah berlari. Gue kira dekat, ternyata kalau lagi begini berasa jauh ya, ucap Rifan sedikit berteriak. Aku hanya tersenyum kecut mendengar ucapannya tersebut. Dan saat aku melihat ke depan ternyata benar. Ujung jembatan ini masih terlihat sama seperti tadi. Kami hanya bergeser sedikit saja. Aneh, perasaan tadi ngedorong udah lumayan jauh, ucapku dalam hati. Aku langsung menengok ke kanan dan ke kiri entah untuk apa. Namun aku merasakan hawa di tempat ini kini berubah menjadi tidak enak. Perlu waktu sekitar 20 menit bagi kami untuk bisa sampai di ujung jembatan ini. Menurutku, itu adalah waktu yang kurang sepadan untuk mendorong sebuah mobil di jalan datar sejauh kurang lebih 25 meter. Aduh, untung gak ada kendaraan yang lewat, ucap Rifan dengan nafas ngos-ngosan setelah kami menepi. Memang benar yang dikatakan Rifan, semenjak mesin mobil ini mati,
Aku tidak melihat ada satu kendaraan pun yang melintas. Padahal kondisi belum terlalu malam. Kulihat jam masih menunjukkan pukul 10 kurang. Toyib kembali berusaha untuk menghidupkan mobil ini. Namun hasilnya masih tetap nihil. Mesin dan bensin pun tak luput untuk kami periksa dan keduanya tidak ada masalah. Ngopi dulu lah biar gak panik. Ferdi beranjak menuju warung terpal yang masih buka. Kami pun mengikutinya. Mau pada kemana? Bapak penjaga warung menyapa kami. Mau naik gunung pak, jawabku ramah. Oh camping, ke gunung mana? Iya pak, ke Gunung Gede, jawabku lagi. Sekarang mah udah rame ya camping di sana. Dulu mah angker neng, sepi, ucap beliau yang ternyata dulunya pernah 2 kali mendaki ke sana. Setelah beliau mengetahui bahwa mobil kami mogok, beliau hanya berkata, udah biasa itu mah, nanti juga nyala lagi. Kami pun langsung mengerti maksud beliau tanpa harus menanyakan alasannya. Bismillah, Ferdi mencoba memutar kunci mobil dan benar saja, mobil langsung menyala lagi. Alhamdulillah, ucap kami hampir berbarengan. Kami pun berpamitan pada bapak penjaga warung untuk melanjutkan perjalanan. Bapak itu hanya berpesan agar kami hati-hati. Setelah jauh meninggalkan jembatan tadi, tiba-tiba saja Toyib bertanya, kalian tadi lihat gak ada cewek di jembatan itu? Aku, Rifan, dan Ferdi langsung saling berpandangan. Serius loh? Tanya Ferdi penasaran. Serius? Cewek itu liatin kita terus. Gue rasa dia yang bikin mobil kita mogok, jawab Toyib serius. Anjir, untung gue gak lihat. Gue ngerasa anehnya tuh pas kita dorong mobil, berasa gak nyampe-nyampe, timpal Rifan sambil tertawa. Kalian gak sih kalau tadi selama mobil kita mogok gak ada kendaraan lain yang lewat? Tanya aku. Nah iya itu, kok tiba-tiba jadi sepi, ujar Ferdi sedikit berteriak. Ya juga ya, perasaan tadi sepi bener, ucap Rifan sambil manggut-manggut. Sepanjang sisa perjalanan itu kami habiskan dengan membahas keanehan-keanehan saat di jembatan tadi. Hingga tak terasa akhirnya kami sampai di daerah Cipanas. Kami mampir sebentar di minimarket untuk melengkapi kekurangan logistik yang kami bawa. Kemudian segera menuju Cibodas. Setelah memarkirkan mobil, kami langsung menuju warung untuk beristirahat sambil ngopi-ngopi. Suasana Cibodas belum terlalu ramai, entah karena para pendaki lain sudah tertidur dalam warung atau memang karena masih terlalu malam. Kulihat jarum jam yang menempel di dinding warung masih menunjuk ke angka 1. Masih terlalu lama untuk menuju ke pagi hari. Singkat cerita, pukul 10 pagi kami memulai pendakian melalui jalur Cibodas. Trek berbatu yang tersusun rapi menyambut langkah demi langkah yang kami ayunkan dengan perlahan. Mari mbak, duluan mbak. Sapaan hangat dari para pendaki lain seringkali terdengar saat mereka menyusul langkah kami yang lambat ini. Istirahat dulu Fer, pinta Rifan saat kami mulai memasuki Rawadenok 1. Ini adalah kali kesekian dia meminta istirahat. Sejak dari Rawa Gayonggong, tak kenapa sepertinya kaki dia mengalami masalah. Lu kenapa sih? Tumben banget, tanya Ferdi. Gak tahu, kaki gue sakit banget. Kenapa ya? Ucap Rifan sambil memijit kakinya sendiri. Nih, pakai ini nih. Toyib menawarkan obat gosok yang dia ambil dari kerilnya. Dengan talenta, Rifan mulai mengoleskan obat gosok itu ke kakinya secara merata. Sesekali ia mengurut dan memijit kaki itu agar lekas membaik. Setelah beberapa saat, akhirnya Rifan mengajak kami untuk melanjutkan lagi pendakian. Namun sepanjang perjalanan, aku melihat dia terus-terusan meringis menahan sakit. Van, kalau lu gak kuat, ngomong aja. Gak apa-apa, kita balik lagi, gak usah diterusin, ucapku saat Rifan meminta untuk berhenti lagi. Gue kuat kok, gak apa-apa, lanjut aja, cuman gak bisa cepet-cepet.
Sebenarnya kami nggak tega melihat keadaannya yang seperti itu. Beberapa kali kami mengajak untuk kembali, namun dia selalu meyakinkan kami untuk terus melanjutkan pendakian ini. Meskipun banyak sekali drama selama perjalanan, tapi alhamdulillah dengan tempo perjalanan yang sangat lambat, akhirnya pukul 5 sore kami tiba di camp area kandang badak. Buset, penuh banget, ucap Rifan lesu. Terlihat puluhan tenda dari para pendaki lain sudah berdiri kokoh memenuhi area ini. Kami tidak ada celah lagi bagi kami untuk mendirikan tenda, kecuali area tengah yang sengaja digunakan untuk berlalu lalang para pendaki yang ingin mengambil air. Camp sebelah mana nih kita? Tanya Ferdi kebingungan. Setelah berkeliling, akhirnya kami menemukan tempat yang lumayan cocok, meskipun memang posisinya berada di paling ujung, berbatasan langsung dengan rimbunnya hutan Gunung Gede Pangrango. Dengan cekatan, Rifan, Ferdi, dan Toyib langsung memasang tenda kapasitas 5 orang yang kami bawa. Sedangkan aku berinisiatif untuk memasak dan membuatkan mereka kopi. Udah sembuh kaki Lufan? Tanya Ferdi melihat pergerakan Rifan yang sangat gesit. Hehe, udah, jawab Rifan sambil menggerak-gerakkan kakinya seraya menunjukkan pada kami. Bahkan sampai mentak-mentakannya ke tanah berapa kali. Jadi samit dong, aku menggodanya. Jadilah, gaskeun, ucapnya Jumawa. Jam berapa kita samit, Fer? Toyib membuka obrolan sehabis kami makan malam di dalam tenda. Bagusnya sih jam 2. Gimana? Ferdi balik bertanya. Kita ke Puncak Gede dulu baru ke Pangrango, biar nyampe lagi ke sini gak kesorean. Lanjut lagi. Mendingan Pangrango dulu, baru ke Gede, Fer, usul Rifan. Kami pun setuju dengan usulan Rifan, karena menurut kami waktu tempuh menuju Pangrango lebih lama daripada ke Gede. Lagian pendaki yang ada di sini sebagian besar tujuannya adalah Puncak Gede. Bisa dibayangkan macetnya saat di jalur pendakian nanti, dan penuhnya orang-orang saat di puncak. Selesai membahas summit, lalu kami memutuskan untuk tidur. Meskipun jam masih menunjukkan pukul 20 lebih 10. Suara di luar masih sangat ramai. Bahkan terdengar beberapa pendaki memutar lagu lewat pengeras suara dengan volume yang lumayan besar. Kemana Toy? Tanyaku saat Toyib beranjak keluar tenda. Buang air kecil, jawabnya sambil tertawa. Gue juga deh, aku menyusul keluar tenda. Karena memang sedari tadi aku pun merasa ingin buang air kecil. Mbak, ngopi mbak? Ya silakan bang, makasih. Jawabku ramah saat penghuni tenda sebelah menawariku kopi. Ternyata memang suasana di luar masih ramai. Terlihat orang-orang masih mengobrol di depan tendanya masing-masing. Ada juga beberapa yang masih disibukkan dengan kegiatan masak. Aku lalu menuju semak-semak mencari tempat yang benar-benar aman. Ramainya suasana di tempat ini membuatku sedikit kebingungan mencari area untuk buang air kecil. Aku memilih sedikit lebih masuk ke dalam hutan dan kemudian menuntaskan keinginanku untuk buang air kecil. Desi, Desi. Terdengar suara seorang memanggil namaku. Dengan perasaan was-was kuperhatikan sekeliling area ini. Takut ada orang yang mengintipku. Namun aku tidak menemukan apa-apa dan siapa-siapa. Hanya gelapnya hutan dan semak belukar yang lumayan tinggi. Desi. Suara itu terdengar lagi. Sepertinya suara seorang wanita. Bulu kuduku langsung berdiri. Kupercepat kegiatan buang air kecil ini lalu segera kembali menuju tenda dengan sedikit berlari. Kenapa lu Des? Tanya Toyib saat aku tiba di tenda. Gak kenapa-napa. Aku berbohong karena tidak ingin membuatnya ketakutan. Masa sih? Gak usah takut Des. Lo lihat apa barusan? Tanya Toyib penuh selidik. Lihat apaan emang?
Ferdi ikut nimbrung disusul oleh Rifan. Ternyata kedua orang itu belum tidur. Apaan sih? Gue nggak kenapa-napa juga, ucapku sambil sedikit tertawa agar mereka percaya. Kalau gue ngerasa ada yang ngikutin, Toib mulai bercerita. Kedengar suara kresek-kresek pas gue kencing. Tapi pas gue tengok gak ada apa-apa, lanjut Toib. Ah, perasaan lo doang kali, ucap Ferdi ringan. Mungkin sih. Tuh lihat. Gue merinding, ucap Toib sambil memperlihatkan bulu-bulu di tangannya yang berdiri. Kedinginan lo itu mah. Ferdi tetap tak percaya dengan cerita Toib. Udah tidur istirahat, ajak Rifan menyadari gelagat kurang baik mengenai obrolan ini. Aku pun langsung memasuki sleeping bag dan melupakan kejadian tadi. Nanti saja akan kuceritakan kalau kami sudah pulang, begitu pikirku. Pukul 1 pagi alarm di handphone membangunkanku. Aku langsung membuka tenda, menyalakan kompor lalu memasak. Terdengar suara beberapa pendaki lain yang sepertinya juga sudah terjaga, atau bahkan mungkin sebagian belum tidur sama sekali. Pukul 02.30 kami mulai berjalan meninggalkan tenda, sedikit meleset dari waktu yang sudah direncanakan. Tidak lupa kami berdoa dahulu untuk memohon perlindungan dan kelancaran selama dalam perjalanan. Jalur pendakian ramai lancar. Ratusan pendaki berbaris rapi seperti sedang mengantri untuk menonton sebuah konser. Beberapa menit berjalan, kami melihat pelang penunjuk arah yang kami nantikan. Lurus menuju puncak gede Gunung Gede, sedangkan belok kanan menuju puncak Gunung Pangrango. Kami langsung belok kanan mengikuti petunjuk pelang tersebut, diikuti oleh beberapa orang yang bertujuan sama seperti kami. Sisanya semua mengambil jalan lurus untuk menuju puncak gede. Bener kan kata gua, ucap Rifan sambil tersenyum bangga. Udah ayo jalan, jawab Ferdi ketus. Trek menuju puncak Pangrango memang sangat terjal. Beberapa kali kami juga berjalan merangkak karena terdapat pohon rubuh yang melintang menghalangi jalan. Van, kalau ada tempat datar, break dulu ya, pintaku saat melewati sebuah tanjakan yang mulai terjal. Ya udah, di sini aja nih, jawab Rifan yang berada di posisi depan sambil menyorotkan senter ke sebelah kanan jalur. Kami beristirahat di sebidang tanah yang lumayan datar. Luasnya mungkin bisa menampung sekitar 5 atau 6 orang dalam posisi duduk. Ngopi dulu aja sekalian ya, gue belum ngopi nih, ajak Ferdi. Rifan melihat jam tangannya lalu berkata, "Oke boleh." Ferdi langsung membuka tas dan mengeluarkan alat masak. Dengan sekejap nesting berisi air sudah siap di atas kompor untuk dipanaskan. Aku melihat jam di HP, ternyata baru 1 jam kami berjalan meninggalkan tenda. "Ngopi dulu sini bang, biar anget," ucap Rifan berbasa-basi pada pendaki lain yang berjalan melewati kami. Mereka hanya menjawab, "Iya bang, silakan," tanpa berhenti. Entah sudah beberapa rombongan yang datang silih berganti melewati kami yang sedang beristirahat ini, hingga ada satu rombongan yang terdiri dari 3 orang datang berjalan melewati kami. "Ngopi dulu bang," kembali Rifan menyapa rombongan tersebut. Seperti biasa, rombongan yang Rifan sapa hanya tersenyum sambil berkata, Mari, silakan bang," tanpa tertarik untuk mampir. Mungkin tanggung karena posisi kami memang berada di tengah-tengah tanjakan. Namun tanpa diduga salah seorang rombongan tersebut langsung menepi dan bergabung bersama kami. "Dari mana bang?" Ferdi membuka obrolan pada orang itu. Dari wajahnya terlihat sepertinya pria itu sudah lumayan tua, sekitar umur 45 tahunan. "Saya asli orang sini," jawab pria itu sambil memberikan tangannya untuk berjabat. "Benny," ucapnya memperkenalkan diri. Rasa dingin langsung terasa saat telapak tanganku bersentuhan dengan tangannya. Rifan memberiku kode untuk membuatkan Kang Benny kopi. Aku pun segera menyiapkannya. "Gulanya banyak atau sedikit, Kang?" "Bebas, terserah yang ngasih."
Tapi saya lebih suka yang agak pahit, jawab Kang Benny sambil tersenyum. Temannya sekalian ajakin ngopi aja tuh Kang. Kasian takut nyari ntar, ujar Ivan sambil menyodorkan segelas kopi hitam yang baru saja aku buatkan. Ah nggak apa-apa, udah biasa, jawabnya enteng. Rokoknya ada, punya saya dititipin teman, lanjut Kang Benny sambil tertawa kecil. Rifan langsung mengeluarkan 2 bungkus rokok yang berbeda, filter dan kretek, lalu menaruhnya tepat di samping kopi beserta koreknya. Saya suka yang kretek, ucap Kang Benny sambil mengambil rokok itu lalu membakarnya. 15 menit pertama kami terlibat obrolan yang lumayan seru. Dia bercerita bahwa ini adalah pendakian terlamanya bersama kedua rekannya tadi yang bernama Upin dan Ipin. Namun di menit berikutnya Kang Benny lebih banyak diam. Raut wajahnya terlihat seperti menyimpan kesedihan. Kamu siapa tadi namanya? Tanya Kang Benny sambil menepuk pundak Toyib. Toyib Kang. Cincin kamu bagus, ucap Kang Benny sambil memperhatikan cincin yang dipakai Toyib. Sebuah cincin berwarna perak dengan hiasan batu akik berwarna toska yang tidak terlalu besar. Dapat dari mana? Tanya Kang Benny. Emang kenapa Kang? Toyib balik bertanya. Menarik, jawabnya singkat. Menarik? Toyib penasaran. Menurut kamu itu cincin apaan? Kata Kang Benny balik bertanya. Cincin batu akik biasa aja sih. Ini dikasih paman saya, jawab Toyib sambil mengusap-ngusap batu akik tersebut. Oh, respon Kang Benny sambil menyeruput kopi lalu menghisap lagi rokoknya dalam-dalam. Sepertinya dia adalah perokok berat. Kuperhatikan mulutnya tidak berhenti mengepulkan asap tembakau yang ia hisap. Cepat sekali dia menghabiskan tiap batang rokok itu. Dan itu adalah rokok ketiga yang sudah ia bakar. Cincin itu sebenarnya tidak cocok buat kamu. Kamu tidak paham cara memakainya, lanjut Kang Benny. Maksudnya Kang? Tanya Toyib bingung. Mendingan disimpan lagi. Saya duluan ya. Terima kasih loh kopi dan rokoknya. Saya suka, ucapnya sambil berlalu meninggalkan kami. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba dia berhenti lalu menoleh. Hati-hati ya kalian. Lalu kembali berjalan. Iya Kang, jawab kami serempak. Maksudnya apaan ya? Tanyaku yang juga tidak mengerti dengan apa yang diobrolkan Kang Benny mengenai cincin itu. Gue juga gak ngerti. Ayo kita lanjut, ajak Toyib sambil membereskan semua peralatan. Namun hal aneh ini kami dapati saat melihat gelas kopi yang tadi diminum oleh Kang Benny. Kopi itu masih utuh seperti tidak pernah ada yang meminumnya. Mungkin dia gak suka kopi kali ya. Tadi pura-pura minum buat ngehargain kita, ucap Ferdi. Gak mungkin, ucapku dalam hati. Yang terakhir kulihat tadi, dari cara Kang Benny meminumnya, sepertinya kopi itu sudah habis, tinggal menyisakan ampasnya saja. Udah, lu habisin aja Van, lanjut Ferdi. Ogah buang aja ya, ucap Rifan ragu. Sayang kalau dibuang. Sini gue aja ngabisin. Ferdi mengambil gelas itu dari tangan Rifan. Serput. Ferdi berhenti, lalu melihat ke arah kami satu persatu sambil terdiam. Kenapa Fer? Tanyaku cemas. Cobain deh, mintanya agar aku mencicipi kopi itu. Emang kenapa? Aku ragu. Cobain aja biar gak penasaran. Kata penasaran yang diucapkan benar-benar membuatku menjadi penasaran. Perlahan aku menyeruput kopi itu dan aku pun melakukan hal yang sama seperti Ferdi. Secara bergantian ku tetap Rifan dan Toyib sebagai bentuk pemberitahuan bahwa ada hal yang aneh dari kopi tersebut. Kenapa sih? Toyib penasaran lalu mengambil dan meneguk kopi itu. Kemudian menyerahkannya pada Rifan. Setelah meneguk kopi itu, Rifan langsung membuangnya. Kok bisa ya? Padahal gue tahu tadi Desi ngeracik kopinya kayak gimana.
Ucap Rifan terheran-heran. Udah yuk, kita berdoa lagi aja biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan, ajak Rifan. Pukul 4 lebih kami pun kembali melanjutkan lagi perjalanan. Kepalaku terus saja berpikir tentang kopi tadi. Kenapa bisa ya?